Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Reksa Diwirya dari kelas 11 IPA 2, absen 36. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia, yaitu membahas mengenai peristiwa yang terjadi seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah awal kekalahan Jepang, yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok, dan yang ketiga adalah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Semua berawal dari kekalahan Jepang terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang berusaha menyembunyikan fakta kalau mereka sudah resmi menyerah. Rakyat Indonesia tidak mengetahui informasi penting ini karena semua alat komunikasi dikuasai oleh Jepang. Oleh karena itu, informasi yang tersebar pada rakyat pada masa itu hanyalah informasi propaganda kekuatan Jepang saja. Untungnya, beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya dari golongan muda, berhasil mengetahui info mengenai kekalahan Jepang ini. Para pemuda seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syahrir berpendapat kalau kekalahan Jepang ini merupakan kesempatan untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Mereka berpikir kalau Jepang sudah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Oleh karena itu, kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan secepat-cepatnya. Sultan Syahrir sebagai perwakilan golongan muda langsung menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendesak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun mereka menolak karena mereka ingin mengecek kebenaran informasi kekalahan Jepang terlebih dahulu. Selain itu, mereka berpendapat kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dengan PPKI. Tentu saja golongan muda menolak pendapat Soekarno dan Hatta karena mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda yang bersikeras memaksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun ternyata Soekarno justru marah besar pada mereka. Karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda, maka golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuan rencana penculikan ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi kemerdekaan. Golongan muda pada saat itu memilih Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang sebagai tempat penculikan tersebut. Mereka memilih Rengas Dengklok karena tempat itu berada tidak jauh dari Jakarta dan keamanannya juga terjamin oleh tentara peta. Soekarno pun setuju untuk ikut golongan muda dengan syarat Fatmawati, Guntur, dan Hatta juga ikut. Syarat dari Soekarno tersebut disetujui dan akhirnya rombongan tersebut berangkat pada tanggal 16 Agustus pukul 4 WIB. Ahmad Subarjo dari golongan tua yang waktu itu mencari keberadaan Soekarno dan Hatta pun berangkat ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Soekarno dan Hatta. Akhirnya Ahmad Subarjo berjanji dengan jaminan nyawanya ke golongan muda kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pada pukul 12 siang. Dengan jaminan tersebut, akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan oleh golongan muda dan sore harinya, rombongan tersebut kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 WIB. Akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Setelah itu, Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda sesuai dengan usulan Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang yang sudah menyerah pada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno-Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni dan diketik oleh Sayuti Melik.
Terakhir, Soekarno memberi usulan bahwa naskah ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 4.30 WIB, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Semula, pembacaan teks proklamasi ini akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Kemudian, ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Ketiga, proklamasi kemerdekaan. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 pagi di rumah Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanko Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Bung Karno menunggu kedatangan Bung Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanko Latif Hendraningrat. Bendera merah putih yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati, istri Bung Karno. Upacara berlangsung syahdu karena tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengarkan berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1945, pemancar di Domei diputus dan disegel sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng, dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sekian adalah peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, mulai dari tanggal 14 Agustus, awal kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Santi.